ini adalah billet box Pawa Chameleon yang hanya ada di Indonesia, cuma ada 2 doang di Indonesia. Dan juga memang harganya kalau untuk billet ini aksesorisnya cukup mahal juga gitu ya. Bukan untuk kaum mendang-mending. Nah itu dia ya. Ini langsung cobain ya. Ayo harga motor. 500.000. Halo Mas Mispe, kembali lagi bersama gua dan Devon di channelnya Mas Tape. Ya. Jadi kali ini ya, ini gue pengen unboxing produk Ayo yang harganya Luar biasa. tidak wajar gitu ya. Tapi memang worth it karena memang ya ini pasti dari luar lah ya, terus juga kualitinya bagus lah gitu ya. Jadi ini adalah billet box ya, dan ini adalah aksesorisnya nih ya. Kalian bisa lihat. Cuman gue pengen ngejelasin sedikit gitu. Ketika kalian beli produk Ayo yang satu ini ya, kalian dapat apa aja. Dan sekarang ya kebetulan ini pakai produknya Obos ya, punya Obos ya. Jadi ini adalah billet box Pawa Chameleon. Ya, Pawa Chameleon yang hanya ada di Indonesia 200 dua doang. Cuman ada 2 doang di Indonesia gitu ya. Dan ini memang udah di customize ya. Nah, ini bentukannya. Kalau misalnya kalian ibaratnya beli produk billet box ini ya, kalian tombolnya tuh pakai yang bulat nih ya, yang orinya tuh pakai tombol yang bulat. Terus juga nggak ada stikernya, ada, cuman ini kan timbul nih. Ini beli sendiri. Ini timbul, nah ini dipasang lagi nih sendiri ya. Stiker ini juga sama gitu ya. Ini produk billet box ya edisi 2021 dengan warna yang rare banget ini tuh ya. Chameleon ya. Chameleon. Dan memang ketika lu beli ini ya cuman ada boronya ya, boro tanknya, terus juga dikasih beberapa spare part lah, beberapa spare part. Kalau ini mah aksesoris tambahan ya, ini aksesoris tambahan. Jadi cuma ada boro terus sama ini adalah bridge kalau misalnya kalian pakai OCC. Nah ini penyambungnya nih pohon ya. Keren ya bang? Ya keren banget, harganya juga keren. Kalau yang standar aja nih, yang standar itu di angka ya sekitar 7 jutaan lah. Kalau yang udah racing? Kalau udah racing ya bisa sampai 20 juta ya, udah customisasi ini udah lebih dari 20 juta kayaknya. Gitu. Dan juga kalau misalnya yang rare juga tapi yang standar itu bahkan harganya bisa belasan lah. Nah itu ya. Dan kita lihat di sini ya, ini adalah bentukannya dan ini gue pengen nyalain dulu nih. Kalau nggak salah 40-an ya harganya. Nah karena ini rare ya kemungkinan besar ya memang harganya bisa puluhan ke atas lah pokoknya. Mending beli motor. Iya beli motor bisa kita isep knalpotnya. Tapi ya ini adalah ya barang hobi lah. Barang hobi lah. Sekarang ini lagi hype banget gitu ya. Jadi di sini gue penjelasin ya, ini adalah aksesoris yang memang sudah customize gitu ya. Ini ada namanya Boro Tank Proro. Jadi protokol Boro. Nah, ini bentukannya seperti ini. Dan ini dia itu pakai kaca asli pokoknya. Coba pegang. Nanti pecah. Dan bedanya sama yang ini kan ada yang clone-nya. Bedanya apa? Sebenarnya pembedanya yaitu ada ya bentuknya ya yang memang nggak presisi gitu ya. Finishingnya kurang cakep lah gitu. Kalau yang Oten pasti presisi gitu. Terus juga di sini ya ada karet-karet ya di sini. Jadi kalau misalnya setahu gue pernah masang nih yang RBA yang Oten gitu ya. Terus pakai boro tanknya yang clone gitu ya. Tapi ada kayak goyang gitu, kayak nggak ngepas. Oh nggak pas lah ya. Di mana-mana gitu. Produk palsu itu nggak mungkin sama kayak yang produk aslinya. Nah gitu. Terus si kacanya tuh biasanya rada longgar. Kalau ini peret kan tuh. Nah ini memang gue tuh serem-serem ngeri-ngeri sedap nih. Soalnya ini kaca kan. Oh bisa dibuka bang? Bisa. Jadi lu bisa lihat itu di sini gitu ya. Terus juga di sini kalau misalnya yang Oten memang bener-bener peret banget gitu. Dan terus di sini juga ada inner gitu ya. Ini adalah frame buat yang di sini nih. Nah ya. Ini yang kalau nggak salah yang aslinya. Ini buat apanya? Ini tuh yang buat di sini ya. Nah di sini. Oh itu bulat ya? Iya ini bulat. Karena kan tombol bawaannya sebelumnya yang bulat gini kan. Iya. Gitu. Terus kalau ini yang buat di LCD lah. Gitu ya.
Jadi emang banyak macamnya untuk customization-nya dan juga memang harganya kalau untuk bilet ini aksesorisnya cukup mahal juga gitu ya. Bukan untuk kaum mendang-mending. Nah itu dia ya. Jadi ibaratnya ya cuman itulah ada pasarnya gitu ya, dan kalian juga kalau saran gua ya sekarang kan ada yang SSK tuh. Nah mungkin bisa beli SSK-nya dulu gitu. Ya nabung lah, cuman kalau bisa nabung aja beli yang asli gitu. Jadi ya. lupakan Anda mau beli motor, lupakan semuanya. Beli Ya. duit box. Gitu ya. Terus juga di sini udah ada RBA-nya, yaitu RBA Bridge ya, Panda V2 Goku Edition ini tuh. Dan isinya ini ada Boro, terus juga ada. Tahu nih harganya menggilakan. Ini pasti menggilakan ya. Terus juga di settingan ini ya, karena memang ini sudah di setup, udah di setting dengan standarnya kita ya. Jadi di sini gua pakai R hole connector ya, R pin hole connector yang 2,5 ukurannya. Terus untuk kawatnya, nah pakai ini bro, Jepanka baby coil ya. Nah ini dia bentukannya. Ini ketemu omnya di sekitar, nanti kita cek lah ya. Terus juga untuk, jadi sebenarnya gini, kalau pakai Wicked Panda itu termasuk RBA yang gampang untuk di setup, di settingnya termasuk yang gampang banget gitu. Pokoknya kalian tinggal, nah ini gue liatin ya sedikit ya settingannya, cukup keras juga. Nah, jadi untuk posisi coilnya sendiri ya, memang di sini gue pasangnya jadi ketutupan banget tuh si airflow-nya ya, jadi bener-bener ketutup banget. Terus untuk kapasnya sendiri, ingat memang posisinya jangan yang nyebar, tapi bener-bener ya turun aja dia tuh bentukannya gitu. Dan ini memang mudah banget karena memang basicnya untuk settingan si Wicked Panda itu kayak RDA banget lah, jadi memang gampang gitu ya. Terus untuk posisi ini, settingan ini ya, untuk kawatnya ini memang bisa, kalau menurut gue ya, ini settingan gua tuh settingan yang memang khusus DTL, tapi memang nggak ngeplong banget, rada tight sedikit lah. Ini untuk posisi coilnya di atas ya sejajar sama pos bisa, atau nggak naik sedikit juga boleh gitu ya. Yang penting berada bener-bener di tengah-tengah gitu. Terus posisi kapasnya memang di sini itu rada apa ya, ngikutin bentukan si ininya lah, si pinggir-pinggir ini, si sudut-sudut ini gitu, biar dia tuh padat di sini gitu ya. Ini untuk settingan si Wicked Pandanya gitu. Nanti kita cobain ya. Nah, sabar bang, ngomong siapa bang? Iya dong, harga puluhan juta ini ya. Aduh, ini tinggal pasang aja. Ini proronya, jadi tinggal ini masukin aja. Ini kacanya buka dulu. Ini. Nah ini masukin aja pokoknya. Masukin dulu. Nah baru lu masukin si atas. Ya si bridge. Nah mudah kan. Ini gua alhamdulillah gua seneng Pon. Kenapa bang? Ini subscriber kita udah mulai nambah, terus juga udah mulai banyak yang percaya sama kita ya kan. Tinggal tambahin aja sih produk-produk. Iya, nah itu dia ya. Jadi kalau misalnya kalian ya Ayo itu rata-rata dapat adapter lah. Itu buat imot, buat Ya, jadi sebelum kalian ini kan pasti selalu nge-priming tuh. Nah, kalian pakai adapternya ya. Kalau nggak punya mod gimana bang? Kalau punya Ayo. Nah, itu rada susah. Cuman kalian bisa lah ke Web Store. Nah, biasanya kan mereka udah pasti ada dong, masa yang nggak punya ya kan. Kalau ada juga bisa minjem teman ya. Nah, gitu bisa ya. Untuk dibasahin, Becekin ya. ngecekin. Ya kalau bisa merata ya. Jadi sekali lagi settingan yang gue pakai ini settingan yang dapat menghasilkan ya emang the best untuk DTL ya buat gue ya. Sebenarnya settingan itu ya selera masing-masing lah, karena yang bisa menentukan rasa ya enaknya seperti apa ya settingan kalian sendiri. Mantap jiwa. Nah ya udah beres, kalian tinggal pasang aja. Nah ini pasti ada yang bertanya, Bang bedanya yang Oten sama SSK tuh apa sih, atau sama yang Clone tuh apa sih? Ya sebenarnya Harganya? gimana ya, harganya udah pasti ya. Terus juga build quality-nya Udah pasti dong. udah pasti. Terus juga finishingnya udah pasti gitu ya. Jadi ya kalau gue sih prefer sebenarnya gini, bukan yang ngelarang, cuman sah-sah aja kalian mau beli SSK juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman gue nyaranin ya kalau bisa membeli Oten lah gitu ya, lebih baik nabung gitu. Karena gue juga tipikal yang itu Pon. Kalau gue tipikalnya mending original. Iya original, gue nabung dulu aja lah gitu. Itu juga menghargai kalian, menghargai para distributor dan penjual produk itu sendiri. Nah itu ya, jadi kasarnya ya sekali lagi gue nggak ngelarang, itu mah kalian ya gimana budget kalian lah gitu. Iya takut gue juga Pon. Nah ini udah, kalau udah ya udah tinggal
pasang aja. Aduh, takut. Udah tuang dulu bang. Udah, tuang dulu dong. AMTL-nya udah kentol ya. Menggiurkan dengan kacang. Waduh, mochinya emang the best ya? Best. The best. Ini salah satu ya rekomendasi mochi itu. Wah, ajib banget ini. Nah ini udah ya. Sip. Nah, ini udah gue pasangin. Harus rapat ya pastinya. Oh iya, ini gue juga lupa nih. Harusnya tadi ya kalau bisa ini ya ketika kalian sebelum masangin liquidnya, kalau bisa dipasangin juga ini apa namanya, ditetesin liquid nih si pinggir-pinggirnya. Kenapa? Biar kalian gampang gitu mukanya. Iya kayak oli lah. Iya kayak oli gitu. Jadi nggak peret-peret banget gitu. Ini udah ya, tinggal kita pasangin aja di sini. Nah, bagaimana rasanya? ini lupa di atasnya ya harus dibuka dulu nih. Nah, baterai ya kalian tahu lah ya kalau misalnya di customize itu pasti baterai juga di customize, di wrappingnya diganti. Dan khasnya pasti pakai ODB ya. Ini gue pakai ODB wrap ya. Pasang dulu bang ya. Ya, pasang. Nah, udah. Ya, pasangin lagi ya, dokter. Ya. Dan ini Mahal bro. drip tip ya. Drip tipnya juga kalau nggak salah sih billet box juga ketika kalian beli memang nggak dapat drip tipnya ya. Jadi ini langsung aja aku pasang ya. Nggak sabar nih. Nah, terus juga kalau billet, setahu gua ini tuh kalian nggak tahu yang terbaru, nggak tahu apa ya. Jadi memang sistemnya udah namanya negatif kontak. Jadi sistemnya diputer gitu lah. Nah, kalau ini kayaknya masih yang lama tuh ya. Gitu. Ini udah gua pasang. Ini drip tipnya ya. Gitu. Jadi Custom juga dripnya itu. drip tipnya kalau nggak salah ya ini custom kayaknya. Soalnya memang ketika pembelian ya setahu gue sih nggak dapet ini ya, nggak dapet apa drip tip. Nah, gitu. Ini tinggal lu lu nyalain aja ya, kita tes nyalain 345. Nah, udah nyala tuh ya. Nah, dia udah nyala ya di sini. Ketemu ohmnya 12345. Nah, atomizer cek ya. Oh, ketemu ohmnya di 0,5 ya. Dan di sini kita lihat ya settingannya tadi gue lupa bahas, ini selain innernya pakai inner mission. Terus juga untuk tombolnya ini kalau nggak salah pakai mission topo rocker ya. Terus juga untuk backdoornya sendiri ini kalau nggak salah SSV kalau nggak salah. Kalau nggak SSPV gue lupa dah gitu ya si backdoornya sendiri. Nah ini udah. Nah ya tinggal naikin wattnya. Kayaknya main di 40 ya. Dan ini DNA 60 ya sekali lagi ya. Ini langsung cobain ya. Ayo harga motor. Mantep. Mantep banget tuh. 500.000 gitu ya. Sekali nge-vape ya. Rasanya rasa duit. Dan ini memang apa ya, ini gue lupa ngejelasin juga ini ya, apa namanya, buku manualnya gede banget ya. Nah ini dia. Dan tapi sebenarnya emang simple banget sih ya, baterai notes, box care gitu ya, kayak gitu-gitu. Nggak ngerti lagi gue sama 7 juta lah, ambil yang paling murahnya kan 7 juta. Gimana ya? Ya sekali lagi itulah ya. Sensasinya ya begitu. Sensasinya begitu. Dan oh ya tadi mode-modenya gue lupa pon. 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 kali itu tuh untuk ngelock ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada ya. Terus kalau misalnya 3 kali 1, 2, 3 nggak ada. 1, 2, 3 nggak ada. Kita culture shock ini. Iya, culture shock ini ya. Rada kaget sama Ayo yang harganya fantastis kita ya. nggak berani yang tidur. Iya, soalnya ntar potong gaji. Ya, cuman ya inilah ya, kita ngupas sedikit gitu. Siapa tahu kalian misalnya punya keinginan untuk beli billet box ya, memang keadaannya seperti ini. Kalian cuma dapat device, terus juga ya spare part untuk coil OCC-nya, yaitu bridge-nya ya di sini. Terus ada spare part kalau nggak salah memang kayak karet-karet untuk si boronya, dan kalian cuma dapat boro tanknya aja. Untuk RBA-nya sendiri terpisah gitu. Terus untuk rekomendasinya apa aja? Ya sebenarnya memang banyak banget ya rekomendasi RBA-nya. Cuman ya itu balik lagi ke apa ya? Ke
budgeting kalian lah gitu. Untuk rasa sih kalau misalnya yang oten buat gue pribadi ya nyobain memang ya enak sih ya. Nggak tahu karena memang gue bisa pakai murah gitu ya. Jadi ketika jadi rada kaget tuh, wah ternyata mahal begini rasanya gitu. Cuman sekali lagi ya itu rekomendasi karena memang gue pernah nyobain, bukan berarti rekomendasi gue tuh adalah yang terbaik bukan gitu ya. Karena kalian udah mulai nanya gitu ya, udah banyak yang komentar juga. Gue sekali lagi terima kasih atas support kalian juga gitu ya. Terus untuk ngomongin settingan nih ya, untuk settingan sekali lagi ya ini settingan gue yang gue pakai memang ya sesuai yang pernah gue cobain gitu ya, kayak di Wicked Panda ini gitu ya. Ya tetap aja kalau settingan balik lagi ke settingan kalian. Nyamannya kalian gitu. Jadi kalau misalnya ya kalau yang pusing-pusing ya cari aja Vapestore kesayangan kalian gitu. Pasti Vaporista tuh biasanya harusnya lebih handal ya. Harusnya karena memang tugas dia ya untuk memuaskan kita yang memang kurang ngerti gitu. Tempat edukasi lah Vapestore itu ya. Wah. Duit gitu ya, isinya duit. Karena memang gimana ya? Ya lu pakai ini di kafe ya kalau vapers tuh pasti gimana ya? Orang ngerti, wah anjing keren banget gitu. Ya terus di satu sisi ya dari segi ya build quality-nya juga ini kokoh banget gitu ya. Terus juga gue sebenarnya Billet Box ini memang suka aksesorisnya banyak banget sumpah ya. Tuh dari kadang stiker loh, sama stiker mereka jual juga. Terus dari baut-baut udah pasti ya, karena ayo sekarang juga banyak baut-baut tuh udah mulai bisa di customize gitu ya. Terus sampai stiker ini gua nggak ngerti, stiker itu kalau salah sampai 300 ribuan Bon. Set. Sekecil ini ya, gua ngerti dah. Baju dulu 3 biji. Iya. Terus tombol gua nggak tahu nih berapa nih Obas beli harganya ya. Ini kayaknya ya memang udah sampai puluhan juta lah kayaknya di customize gitu ya. Ya sekali lagi itu aja paling ya yang ya kalaupun nggak maksimal kita ngulasnya karena memang di satu sisi ya gua nggak make billet gitu ya. Terus di satu sisi ya gua berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian ya, penasaran kalian lah di sini gitu. Gitu ya. Pokoknya ya sekali lagi untuk settingan ya itu Bon ya udah mulai banyak tuh yang minta kita bikin konten-konten yang lain tuh. Boleh. Ntar di itu aja ya. Jadi kalian kalau misalnya punya saran juga ya tulis aja lah. Kalau misalnya ada rasa penasaran ya siapa tahu kita bisa ngebantu kalian ya. Rasa penasaran kalian ini seperti apa sih gitu device ini nih, gimana sih liquidnya gitu. Terus juga komentar ya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah nge-support ya. Terima kasih banyak dan wah gue seneng banget sumpah. Walaupun naiknya masih sedikit. Iya, naiknya pelan-pelan. Tapi iya nonton masa vape ya gitu. Vape. Udah ya, nggak ada lagi ya? Udah. Ya udah. Karena memang gue juga bingung nih ngebahas apa lagi gitu ya. Ya udah gitu aja, sekian dari gua dan Devon ya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini silakan like, komen dan juga subscribe-nya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan soal settingan apa segala macam tulis juga di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada rekomendasi ya, saran gitu ya di komentar juga gitu. Ya udah gitu aja, gua Farhan dan juga gua Devon. Apa? Lu tutup dong. Jangan lupa nonton episode Masa Vape yang lainnya. Nah gitu ya. Pokoknya see you on the next review. Bye bye.